Halo viewer semua, kembali lagi bersama Movie History, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie History mampu memberikan inti yang terdapat dalam film yang akan kami paparkan, sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film K-Shop. Halo teman-teman viewer semua, terima kasih banyak atas masukan dan saran serta atensi yang positif dari teman-teman semua yang sudah berbaik hati mengingatkan admin untuk melakukan sensor film yang mengandung kekerasan atau adegan-adegan disturbing. Karena channel ini adalah channel baru, maka tim Movie Story masih dalam proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Maka mohon maaf, di video sebelumnya sensornya sangat tidak rapih karena menggunakan sistem blurring dari YouTube Studio, dan kita tidak bisa melakukan lebih banyak untuk melakukan editing dan memblur video secara rapih. Di video kali ini, tim Movie Story akan menayangkan kembali film K-Shop dengan blur yang lebih rapih dan lebih manusiawi. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film K-Shop. Film diawali dengan memperlihatkan scene dengan dirantainya seorang pria di salah satu ruangan, dan terdapat juga pria yang dibelenggu dan merasa ketakutan. Terlihat ada beberapa potongan bagian tubuh di ruangan tersebut. Siapakah pria tersebut? Mari kita flashback film ini sedari awal. Salah adalah seorang anak dari seorang penjual kebab di kota tersebut. Kebabnya cukup terkenal dan memiliki pelanggan yang banyak. Salah adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang berusaha untuk membereskan kuliahnya. Ayahnya memiliki kedai kebab di perkotaan di Inggris. Kedai kebabnya cukup terkenal dan memiliki banyak pelanggan. Tetapi sangat disayangkan tokonya harus tutup sementara waktu dikarenakan ayahnya sedang sakit dan harus dirawat. Salah berencana untuk membuka kembali kedai kebab tersebut selama beberapa minggu menggantikan posisi ayahnya yang sedang sakit. Tetapi ayahnya tidak setuju karena dikhawatirkan akan mengganggu kuliah dari anaknya. Tetapi Salah bersikukuh ingin membuka kedai kebab tersebut untuk membantu orang tuanya. Singkat cerita, akhirnya Salah pergi ke toko kebab ayahnya tersebut dan berencana membuka toko itu kembali. Dia mulai turun ke basement untuk mengecek persediaan daging kebab untuk dijual. Ternyata masih ada persediaan daging kebab yang siap dijual dan bahan-bahan lainnya. Toko kebab orang tuanya Salah bersebelahan dengan klub malam, sehingga setiap malam kawasan tersebut ramai oleh hingar-bingar orang yang sedang melepas penat. Ketika pertama kali membuka tokonya, Salah mendapat cukup banyak pelanggan dan berhasil menjalankan bisnis ayahnya itu selama beberapa minggu. Setelah beberapa lama, akhirnya ayahnya kembali pulih dan kembali ke toko. Ayahnya menghampiri Salah yang sedang tertidur karena kelelahan menjaga toko sekaligus harus mengerjakan sisa tesis yang harus dia bereskan untuk mengejar kelulusannya. Ketika Salah hendak ke basement untuk mengambil sesuatu, tak lama tiba-tiba ada dua orang pemabuk yang ingin memesan kebab. Tetapi kebab di toko tersebut sudah habis dan toko sudah tutup. Tetapi mereka memaksa karena dalam keadaan mabuk. Mereka melakukan kekacauan dan memprovokasi ayahnya Salah. Terpaksa ayahnya Salah keluar dan memberikan pengertian kepada para pemabuk tersebut. Tetapi para pemabuk tersebut akhirnya memukuli ayah Salah. Tak lama setelah kembali dari basement, Salah mencari ayahnya. Alangkah terkejutnya Salah mengetahui ayahnya telah terkapar di luar toko, tak sadarkan diri akibat dikeroyok pemuda mabuk yang memaksa masuk ke toko kebab ayahnya. Salah pun berteriak meminta tolong, tetapi apa daya, karena sudah larut malam tak ada orang di sana. Dan akhirnya ayah Salah meninggal karena kejadian pengeroyokan tersebut. Perasaan Salah sangat hancur dan tahu-tahu harus bagaimana, karena hanya ayahnya lah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Salah berusaha mencari pelaku pengeroyokan ayahnya dan menghubungi pihak berwajib dan meminta mengusut kejadian tersebut. Tetapi kurangnya saksi dan tidak adanya CCTV di kawasan tersebut menyebabkan kasus ini pun sulit untuk dipecahkan. Akhirnya Salah kembali ke toko kebab setelah beberapa minggu tokonya tutup karena mengurus pemakaman ayahnya. Salah yang tidak memiliki uang dan memiliki hutang kepada supplier daging, akhirnya supplier daging tidak menyuplai daging kepada Salah. Salah kebingungan untuk memodali usahanya kembali.
Salah yang sedang frustasi dikejutkan dengan hadirnya seorang di area dapur yang itu khusus untuk pegawai. Orang itu dengan tidak sopannya memasak seperti di dapur sendiri, dan Salah pun geram dengan sikap pemuda tersebut. Dan terjadilah adu dorong di antara mereka, dan sesuatu yang buruk pun terjadi. Karena Salah mendorong terlalu kuat, akhirnya pemuda tersebut terdorong dan masuk ke dalam wajan minyak panas, dan dia terluka parah. Salah panik dan takut polisi datang, dan menjadi masalah yang sangat besar. Tak ingin masuk penjara karena panik, akhirnya Salah membawa pemuda tersebut ke dalam basement. Keadaan semakin memburuk, akhirnya orang yang terluka akibat masuk ke wajan panas akhirnya tewas. Salah sangat kebingungan harus seperti apa. Salah tak berani melaporkan kejadian ini kepada polisi, dan disinilah ide gila muncul. Salah berencana untuk mencincang tubuh tersebut untuk menghilangkan bukti. Karena di toko kebab Salah terdapat mesin penggiling daging, ketika hendak memutilasi tubuh pemuda itu, tak disangka jasad itu pun ternyata masih hidup dan bergerak. Tanpa pikir panjang karena kondisi yang sedang panik dan sedang gelap mata, akhirnya Salah pun langsung membacok pemuda tersebut. Dan ia mulai mengiris dan menguliti dan menggiling daging jasad tersebut, membumbuinya dan menjadikannya kebab. Hari berikutnya Salah mendapatkan customer. Sesungguhnya ia tak ingin memberikan daging manusia tersebut, tetapi karena dua pelanggan ini memiliki sifat yang sangat menyebalkan, akhirnya Salah memberikan daging manusia kepada mereka. Mereka adalah pelanggan pertama yang memakan daging manusia tersebut. Setelah mencicipi satu gigitan, pelanggan itu menunjukkan ekspresi yang sangat membingungkan. Salah pun agak sedikit was-was perihal daging kebab tersebut. Tetapi siapa sangka, ternyata customer itu menyebut bahwa ini adalah daging kebab terbaik yang pernah ia makan. Salah pun tersenyum dan merasa lega. Buat para viewer semua, tim Movie Story kepo banget nih bagaimana rasa daging manusia. Buat para viewer semua, barangkali udah ada yang nyoba sop dengkul orang, semur kulit punggung orang nyebelin, atau pernah dikasih sama Sumanto? Tulis di komentar. Ditunggu review jujurnya soal rasa daging manusia. Karena masih memiliki sisa daging dari korbannya yang telah dibunuh olehnya, Salah pun kembali membuat daging kebab tersebut dan mengumpulkan tulang belulangnya untuk dibuang ke laut untuk menghilangkan barang bukti. Di hari berikutnya Salah mendapatkan customer kembali yang kurang menyenangkan, yaitu dua orang wanita yang bertengkar dan membuat keributan di tokonya. Salah pun menyuruh mereka keluar, tetapi wanita itu malah membentak Salah untuk diam. Karena Salah kesal, akhirnya dia menggendong salah satu wanita dan membawanya keluar. Salah satu teman yang lain meninggalkan wanita yang digendong oleh Salah tersebut. Karena wanita ini terus memprovokasi Salah dan tak mau pergi dari depan tokonya Salah, Salah pun akhirnya terpancing emosinya. Akhirnya Salah memiliki niat buruk untuk wanita tersebut. Akhirnya Salah mempersilahkan wanita itu masuk. Dan aksi kedua pembunuhan itu pun terjadi lagi. Ketika wanita itu menggerayangi tubuh Salah, saat Salah mendapatkan kesempatan, Salah akhirnya menghantam kepala wanita tersebut dengan daging beku. Lalu wanita yang tak sadarkan diri ini pun diikat. Tak lama Salah menggorok leher wanita tersebut, dan ada yang mengetuk pintu tokonya. Ternyata dia adalah teman dari si wanita yang Salah bunuh. Dan akhirnya kedua wanita itu pun Salah bunuh dan berakhir menjadi daging kebab. Sebelum lanjut, tim Movie Story ingin mengingatkan nih buat teman-teman agar tidak ketinggalan update ringkasan film dari Movie Story. Teman-teman cukup tekan tombol subscribe yang berwarna merah serta aktifkan notifikasinya secara gratis. Dan kalau teman-teman menyukai apa yang kami paparkan, teman-teman bisa like dan share ke kerabat kalian semua. Terima kasih. Mari kita lanjutkan menonton. 7 tahun berlalu, korban dari Salah pun terus bertambah, dan tentu saja mereka dirubah menjadi daging kebab. Kian hari rasa ingin membunuh dari diri Salah terus semakin membesar setiap kali dia menemukan seseorang yang dirasa menurutnya ia tidak sukai. Salah tidak segan-segan untuk membunuh mereka, terutama anggota klub Slash yang selalu membuat onar di tempatnya Salah. Salah teringat kembali akan sosok ayahnya yang dibunuh beberapa tahun yang lalu. Salah menyadari bahwa maraknya diskotik di lingkungannya menyebabkan kematian ayahnya. Karena ayahnya dibunuh oleh para pemabuk, Salah sangat geram terhadap pengusaha diskotik yang terus menjamur. Salah satunya adalah Mr. Brown. Ia adalah bos bagi para anggota Slash.
Scene berlanjut di mana Salah sudah sangat ketagihan membunuh. Salah pun tak segan-segan memburu mereka di jalanan atau di tempat-tempat publik. Singkat cerita, Salah akhirnya memburu seseorang di taman dan mengejarnya sampai ke hotel. Tetapi Salah tidak berhasil mendapatkan mangsanya tersebut. Berikutnya kita diperlihatkan oleh seorang remaja yang sedang mengendap-endap ke toko kebab Salah melalui jalur belakang. Remaja ini bernama Malik. Malik adalah orang yang menyaksikan penyerangan Salah terhadap seseorang di taman. Dia menginginkan pekerjaan, tetapi Salah menolak karena dikhawatirkan rahasia busuknya akan terbongkar. Tetapi Malik mengancam akan memberitahukan polisi kejadian penyerangan di taman semalam. Singkat cerita, akhirnya Malik diizinkan untuk bekerja membantu Salah. Lagi-lagi Salah mendapatkan salah satu pelanggan dari anggota klub Slash yang kurang ajar. Dengan menahan emosi, Salah mencoba untuk sabar. Tetapi Salah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Akhirnya Salah mengusirnya, dan pelanggan itu pun mengencingi toko Salah. Di sanalah Salah sangat marah besar. Dia memiliki rencana untuk memburu customer tersebut dan menyuruh Malik serta pelanggan yang lain untuk pulang lebih awal. Ya, tepat sekali, akhirnya Salah berhasil mendapatkan orang tersebut. Setelah dipukul hingga pingsan, Salah membopong korbannya menuju basement tokonya. Saat perjalanan pulang, tanpa Salah sadari ternyata Malik menyaksikan kejadian tersebut. Ketika Salah ingin mengeksekusi korbannya, telepon pun berdering. Telepon itu dari Malik. Ternyata rasa penasaran Malik membuatnya kembali ke toko dan berpura-pura dia meninggalkan kuncinya di sana, dan dia ingin mengambilnya di basement. Tetapi Salah tidak mengizinkannya dan Salahlah yang mengambil kunci untuk Malik tersebut. Kembali ke anggota klub Slash yang sudah terikat di basement. Salah merasa kesal dengan pria yang satu ini. Salah memprovokasi dia terlebih dahulu dan membuat psikologisnya sangat kacau dan sangat ketakutan. Salah membiarkan beberapa hari korbannya disekap di basement untuk mendapat informasi lebih dalam tentang Mr. Brown. Di malam hari, ketika Salah sedang membuat makan malam untuk dirinya, dia menonton berita. Di televisi memberitakan bahwa terdapat tulang belulang manusia yang terdampar di pantai, lengkap beserta pakaian-pakaian korban. Salah pun mulai merasa panik dengan pemberitaan itu. Tak lama nampak seorang mekanik yang hendak memasang CCTV. Karena banyaknya laporan kasus orang hilang, di distrik tempat Salah menjual kebabnya, akhirnya pemerintah memasang beberapa kamera CCTV. Salah pun cukup gusar akibat pemasangan kamera tersebut. Dia cemas karena dia akan kesulitan untuk menjalankan aksinya. Salah akhirnya kembali ke basement menemui orang yang disekapnya itu dan menemukan handphone yang di dalamnya terdapat transaksi kriminal Mr. Brown seperti narkoba, pelacuran, dan lain-lain. Orang yang disekap tersebut mengatakan bahwa Mr. Brown lah yang menyebabkan segala kekacauan ini. Salah memiliki dendam pribadi dengan Mr. Brown karena ialah yang menyebabkan ayahnya meninggal. Dan akhirnya Salah pun memiliki ide untuk membuat Mr. Brown berhenti menjalankan bisnisnya tersebut dan akan membeberkan kegiatan kriminalnya di media sosial dan menyimpan semua barang bukti korban pembunuhan yang dilakukan Salah ke tempat Mr. Brown agar dia dapat dipenjara atas kasus narkoba dan juga pembunuhan yang dilakukan Salah. Di sini Salah mencoba untuk cuci tangan dan melimpahkan semua kepada Mr. Brown. Lalu pergilah Salah ke tempat Mr. Brown untuk membuang semua barang bukti pembunuhannya. Karena Salah memiliki akses kode masuk ke tempat Mr. Brown dari orang yang disekapnya itu, Salah pun berhasil memasukkan seluruh barang bukti pembunuhannya ke tempat Mr. Brown. Setelah melancarkan aksinya dengan menyimpan barang bukti hasil pembunuhannya, akhirnya Salah pun kembali ke tokonya. Salah berjalan melalui basement dan mencurigai kenapa pintu basementnya terbuka. Dan di sana ada Malik. Ternyata Malik melepaskan tawanan Salah yang merupakan anak buah Mr. Brown. Ternyata Malik pun tidak suka terhadap anggota Slash dan juga Mr. Brown. Ternyata Malik mengajak kerjasama untuk membereskan kasus ini bersama-sama. Tetapi Salah pun marah terhadap Malik karena hal ini tidak semudah yang dia pikirkan dan akan menjadi kacau jika dilakukan bersama-sama. Dan Salah pun berkata kepada Malik bahwa ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir, semua sudah berakhir. Pada malam hari, Salah berhasil dijebak oleh anak buah Mr. Brown dan akhirnya menyekap Salah di basement tersebut.
Sebetulnya penyekapan Salah yang dilakukan oleh Mr. Brown adalah semata untuk membalas apa yang terjadi pada anak buahnya yang berhasil dilepaskan oleh Malik. Mr. Brown tidak mengetahui kejahatannya sudah Salah upload di media sosial. Di basement mereka berbicara. Mr. Brown hanya meminta agar Salah pergi dari kotanya tersebut dan berjanji untuk tidak kembali. Salah yang menyimpan pisau di balik kaos tangannya bisa terlepas dari ikatan dan langsung menyerang Mr. Brown dan perkelahian pun terjadi. Sayangnya akibat perkelahian itu Salah ditikam oleh pisau dan Mr. Brown pun pergi ketakutan karena sudah menikam Salah. Salah yang sedang terluka berusaha keluar dengan terseok-seok. Ketika di luar, Salah mengetahui berita bahwa Mr. Brown sudah menjadi tersangka atas kejahatan pembunuhan yang Salah lakukan beserta kasus peredaran narkotika. Perasaan Salah pada saat itu sangat lepas dan bahagia karena dirinya dapat menjebloskan Mr. Brown ke penjara dalam waktu yang sangat lama dan mungkin juga mendapatkan hukuman mati. Salah tak perlu cemas kejahatannya akan terungkap dan yang terpenting Salah berhasil membalaskan dendam. Salah berjalan menuju klub Mr. Brown dan berusaha untuk masuk. Entah apa yang dilakukannya itu, apakah ingin mencari Mr. Brown atau apa. Karena ia tidak dibiarkan masuk oleh bodyguard klub tersebut, akhirnya Salah hanya bisa duduk di salah satu sudut jalan. Luka tusuk yang cukup parah membuat pandangan Salah sudah sangat kacau dan tubuh Salah pun sudah sangat lemas. Tak lama kemudian, akhirnya Salah pun tewas dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan kami sampai akhir. Semoga Anda semua terhibur dan tim Movie Story doakan senantiasa teman-teman sehat selalu. Harapan di dalam doa teman-teman semua. Tak lupa kami akan selalu menyisipkan quotes yang menarik dari film yang kami paparkan. Berikut quotes pilihan tim Movie Story dari film K-Shop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.